Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita masih dalam rangkaian syarah hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk ke hadis yang kedua dalam bab an-nafaqatu 'alal iyal. Bab wajibnya memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakada wa hakada innama hum baniyya faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim muttafaqun alaihi. Atau hadis yang sebelumnya, wa an Abi Abdullah yuqal lahu Abu Abdurrahman Thawban bin Bujdudah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinar yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbati fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Abdullah atau disebut juga dengan Abu Abdurrahman Thawban bin Bujdud, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dinar adalah yang diinfakkan seorang kepada keluarganya, dan dinar yang diinfakkan kepada hewan tunggangannya yang dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dinar yang diinfakkan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana tingkatan kewajiban seorang dalam memberikan nafkah dan bagaimana tingkatan besarnya seorang dalam memberikan nafkah. Tentu yang paling besar adalah ketika seorang memberikan infaknya kepada dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya infak kepada keluarga itu berpahala. Dan sebagian ulama berselisih tentang apakah jika tidak diniatkan untuk mencari wajah Allah apakah berpahala juga. Sebagian ulama mengatakan berpahala, seperti Dr. Khalid Musli, selama dia meyakini kewajibannya, bahwasanya dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, atau dikarenakan kasih sayangnya kepada keluarganya, ini pun bisa mendapatkan pahala. Namun tentu lebih besar jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mensyaratkan harus diniatkan. Kalau tidak diniatkan maka tidak mendapatkan pahala. Ya, berdasarkan hadis yang akan kita pelajari juga, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, tidaklah engkau memberikan nafkah yang engkau cari wajah Allah. Di situ disyaratkan ada mencari wajah Allah. Ya.
Maka alangkah baiknya jika kita meniatkan pemberian infak kita kepada keluarga kita agar pahalanya menjadi lebih besar. Ini urutan yang pertama dari infak yang terbaik setelah kita infak kepada diri kita sendiri, yaitu infak kepada keluarga. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti sebagian orang di zaman sekarang kepada teman-teman jor-joran, ya, traktir sana, traktir sini. Sementara kepada keluarga sendiri sangat-sangat pelit. Tidak pernah ngajak keluar, tidak pernah ngajak makan ya, bersama. Tapi kalau sama teman luar biasa. Ya. Padahal Nabi SAW menjelaskan bahwasanya infak yang terbaik adalah kepada keluarga. Kemudian infak yang terbaik setelah itu dijelaskan oleh Nabi SAW yang diberikan kepada hewan tunggangan kita di jalan Allah. Ya, kalaulah di zaman dulu infak tunggangan itu diberikan dalam bentuk apa, Pak? Ya, makanan hewan. Ya, kalau di zaman sekarang berarti dalam bentuk apa? Bensin, ya, solar, oli, ya, dan yang semisalnya. Kita niatkan ketika kita mengisi bensin, niatkan ini sebagai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang bekerja di mana? Di pesantren. Kita menjadi bagian daripada jihadnya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu mereka sedang berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Kita sedang menyiapkan proses jihad ini. Al-jihad bil qalam, jihad dengan pena. Ya, selain al-jihad bisinan, jihad dengan senjata. Ya, maka ketika kita niatkan mengisi bensin dalam rangka supaya saya ikut andil dalam jihad di jalan Allah, berpahala atau tidak? Berpahala. Ya, jadi nanti jangan lupa Pak, ketika ngisi bensin berniat, ya. Niat ngisi bensin lillahi ta'ala, enggak usah diucapin, ya. Yang penting kita berniat. Demikian juga Nabi SAW mengatakan wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dan di antara infak yang paling mulia yaitu ketika seorang berinfak kepada orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah kita sekarang sulit untuk berinfak kepada orang yang sedang berperang, kita sekarang bisa berinfak kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Masya Allah, di sini alhamdulillah kita dimudahkan bertemu dengan anak-anak yatim, dimudahkan bertemu dengan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sisihkan sebagian harta kita diberikan kepada mereka, entah berupa hadiah pensil, pulpen, atau berupa hadiah ya satu bungkus makanan atau apa saja, itu insya Allah termasuk pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya para santri-santri kita mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.